Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 3 yang saleh-salihah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dan pada kesempatan kali ini materi kita adalah meyakini Allah Maha Mengetahui dan Maha Mendengar. Dan pada sub materi ini kita akan membahas tentang Allah Maha Mengetahui. Baik anak-anak, marilah kita berdoa terlebih dahulu, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Mudah-mudahan dengan doa tadi Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita dan kita dipermudah untuk memahaminya serta mengamalkannya. Anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu setelah kalian melihat, memperhatikan dan menyimak video pembelajaran ini, diharapkan kalian sebagai peserta didik dapat atau mampu yang pertama, meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mengetahui dengan benar. Yang kedua, kalian dapat menunjukkan sikap berbuat baik dengan benar. Kemudian yang ketiga, kalian dapat menyebutkan arti al-alim dengan benar. Yang keempat, kalian dapat menyebutkan bukti Allah Subhanahu wa taala Maha Mengetahui dengan benar. Yang kelima, kalian dapat menyebutkan cara meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Mengetahui dengan benar. Yang keenam, kalian dapat menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Mengetahui dengan benar. Yang ketujuh, kalian dapat membaca Asmaul Husna Al-Alim dengan benar. Dan yang kedelapan, kalian dapat membaca makna Asmaul Husna Al-Alim dengan benar. Baik anak-anak, kita mulai saja untuk pembelajaran kita. Perlu kalian ketahui anak-anak, di antara 99 Al-Asma'u Al-Husna atau Asmaul Husna atau yang artinya nama-nama Allah yang baik, salah satunya adalah Al-Alim. Marilah anak-anak kita belajar membaca atau melafalkan Asmaul Husna Al-Alim dengan benar. Al-Alim ketika ditulis dengan tulisan Arab atau huruf hijaiyah seperti ini anak-anak ya. Alif lam ain lam ya mim. Al-Alimu ya. Al-Alimu kalau diwakafkan atau diberhentikan menjadi Al-Alim. Mari kita baca Al-Alim. Sekali lagi Al-Alim ya. Pakainya ain ya. A ya. Al-A. Al-Alim. Li dibaca panjang ya. Al-Alim. Ketika ditulis dengan huruf Latin anak-anak, ini ya. Al-Alim. Ini tanda aksen ini ya, disebut aksen petik satu ini menandakan ini adalah huruf ain. Ain. Al-A. Al-A. Kemudian huruf I dicoret atas ya, ada strip atasnya ini menunjukkan bacaan panjang. Al-Alim. Al-Alim. Baik, kita baca sekali lagi bareng-bareng. Al-Alim. Demikian anak-anak cara membaca atau melafalkan Asmaul Husna Al-Alim dengan benar. Kemudian kita akan mengetahui pengertian dari Al-Alim. Al-Alim artinya Allah Maha Mengetahui. Maksud dari Allah Maha Mengetahui yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Allah juga Maha Mengetahui apa yang diciptakannya. Ya, semua yang diciptakannya Allah itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah
Subhanahu wa ta'ala juga mengetahui ucapan dan perbuatan manusia, ya. Jadi ucapan kita baik yang jelas ataupun yang berbisik-bisik, kemudian perbuatan kita baik yang nampak maupun yang tersembunyi, itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah juga mengetahui semua yang telah terjadi dan akan terjadi, semua yang terjadi dari dulu dan yang akan datang, ya, seperti hari kiamat, itu Allah sudah mengetahui, dan selain Allah tidak ada yang mengetahuinya, ya. Jadi Allah Maha mengetahui. Inilah maksudnya anak-anak, bahwa Allah itu dikatakan sebagai Al-Alim atau Allah Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi ya'lamul qawla fis samaa'i wal ardh wa huwas sami'ul 'alim. Yang artinya, dia Muhammad berkata, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi ini bukti bahwa Allah itu maha mengetahui yang tercantum dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 4. Jadi Allah itu Tuhanku, Tuhannya Nabi Muhammad, dan Tuhan kita yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengetahui semua perkataan di langit, semua perkataan penduduk langit, ya. Penduduk langit siapa? Ya para malaikat. Kemudian dan di bumi, perkataannya siapa saja? Ya perkataannya para manusia, makhluk-makhluk yang di bumi lainnya seperti jin, ya. Itu Allah mengetahui perkataan semua makhluk yang ada di langit dan di bumi. Dan dialah Allah, maksudnya ya, dia yang dimaksud Allah, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Demikian anak-anak, dalil ataupun bukti bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha mengetahui. Selanjutnya anak-anak sekalian, tentang perilaku yang mencerminkan beriman kepada Allah yang maha mengetahui, ya. Jadi orang yang beriman kepada Allah Al-Alim, Allah yang maha mengetahui, itu perilakunya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, selalu berusaha menghindarkan diri dari perbuatan yang jelek. Jadi orang yang beriman kepada Al-Alim itu akan menghindarkan diri dari perbuatan yang jelek, yang tidak bermanfaat, ya, yang merugikan orang lain, itu selalu dihindari. Kemudian yang kedua, selalu berperilaku terpuji. Orang yang beriman kepada Allah yang maha mengetahui itu selalu berperilaku terpuji. Karena apa? Karena dia yakin perbuatannya itu diketahui oleh Allah, sehingga ia akan selalu berbuat terpuji, yang itu mendatangkan pahala dan balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, selalu menghindarkan diri dari pikiran-pikiran yang kotor, ya. Allah maha mengetahui. Jadi kalau orang yang meyakini bahwa Allah itu maha mengetahui, dia akan menghindarkan diri dari pikiran-pikiran yang kotor. Contoh pikiran yang kotor itu ya berburuk sangka kepada orang lain, ya. Mengira orang lain jelek, mengira orang lain itu, ya, akan melakukan hal-hal yang tidak baik bagi kita, ya. Itu namanya berburuk sangka, atau istilahnya adalah suudzon, berburuk sangka. Itu kita hindari. Kemudian yang keempat, selalu menghindarkan diri dari niat-niat yang tidak baik di dalam hati. Kalau orang yang meyakini bahwa Allah mengetahui hatinya, artinya niat-niat yang ada dalam hati itu dia meyakini bahwa Allah itu tahu, maka orang yang beriman kepada Al-Alim itu tidak akan mempunyai niat-niat yang tidak baik atau niat-niat yang buruk. Contohnya niat mencuri, niat mengganggu temannya, ya, niat menyakiti temannya. Orang yang beriman terhadap Allah yang maha mengetahui
tentunya dia akan selalu menghindarkan diri dari niat-niat yang tidak baik di dalam hati. Baik anak-anak, kesimpulan dari pembelajaran kita yaitu bahwa Allah mempunyai 99 al-asma'u al-husna, yaitu nama-nama yang baik. Di antaranya adalah al-alim. Kemudian al-alim itu artinya Allah Maha mengetahui. Kemudian Allah mengetahui segala sesuatu, baik itu tentang ciptaannya, ucapan dan perbuatan manusia, semua yang telah terjadi dan yang akan terjadi itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bukti Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui itu ada dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 24, yang artinya dia Muhammad berkata, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran surah Al-Anbiya ayat 4. Selanjutnya anak-anak, perilaku yang mencerminkan beriman kepada Al-Alim atau Allah maha mengetahui diantaranya yaitu dia akan selalu berperilaku terpuji, dia akan menghindarkan diri dari perbuatan buruk, dia akan menghindari pikiran-pikiran yang kotor dan niat yang baik dalam hati. Demikian anak-anak sekalian, kesimpulan dari pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, dan mari kita lanjutkan dengan mengerjakan soal-soal latihan penilaian harian berikut. Mari kita kerjakan soal berikut. Soal pada bagian A, isilah titik-titik berikut dengan benar. Yang pertama, al-asma'u al-husna atau al-asma'ul husna artinya apa? Kemudian yang kedua, al-asma'u al-husna jumlahnya ada berapa? Nomor 3, al-alim artinya. Yang keempat, tidak ada seorang pun yang dapat apa ya? Dimanapun ia berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap akan mengetahuinya. Nomor 5, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui semua perkataan di mana dan di mana. Kemudian pada soal yang B, jawablah soal-soal berikut dengan benar. Nomor 1, Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui. Sebutkan apa saja yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sebutkan perilaku apa saja yang mencerminkan beriman kepada Al-Alim. Soal pada bagian A dan B ini silahkan kalian jawab di buku tulis kalian ya. Dan jangan lupa pada halaman jawaban kalian tulis nama kalian. Kemudian pada bagian C ini soal praktik anak-anak. Lafalkan dengan benar al-asma'u al-husna al-alim dengan benar, yaitu kalian merekam dengan HP ya. Jangan dibuat video, cukup merekam saja, rekam suara kalian dalam mengucapkan atau melafalkan al-alim ini ya, rekam di HP lalu kirimkan ke nomor WA guru agama kalian. Demikian anak-anak, selamat mengerjakan, mudah-mudahan kalian bisa mengerjakannya dengan baik, dan marilah kita akhiri dengan doa hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Pak Guru cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.